Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin. Ya hayatan rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa dha'anna. Alhamdulillah, kembali kita mengucap alhamdulillah setiap pagi, setiap saat sebenarnya ya. Setiap waktu, setiap detik kita mesti membaca alhamdulillah agar kita tergolong orang yang bersyukur. Bersyukur dengan lidah, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota badan. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sudah disorot kemarin tentang hadis yang sepatutnya ada di hati setiap suami, ada di hati setiap istri, setiap ahli keluarga, setiap ketua masyarakat, sampai ke atas sepatutnya ya. Hadis macam mana Allah mengatur hamba mukmin, manajemen Allah, macam mana Allah mengatur kerajaannya. Hadis yang dikatakan hadis dalam satu riwayat as-sayyarin, artinya tentang malaikat yang mondar-mandir siang malam petang pagi mencari di mana orang berkumpul. Ini sunnah berkumpul nih ya. Ini sunnah berkumpul. Kalau kita berkumpul, apalagi kita berkumpul di masjid, apalagi sesudah salat, apalagi di subuh hari. Di subuh hari ini ada malaikat yang tugas malam meninggalkan kita. Yang tugas siang datang, silih berganti, pertukaran waktu kerja, pertukaran jam kerja malaikat. Allah menanya hambanya melalui malaikat, apa kerja mereka di masjid Anwar itu katanya? Oh, tadi mereka sholat subuh. Kata malaikat yang tugas siang, yang melaporkan laporan harian kepada Allah. Ada malaikat yang tugasnya mendoakan orang yang di masjid. Ada malaikat yang tugasnya mendorong orang untuk beramal saleh. Ada malaikat yang tugasnya menggerakkan orang untuk beramal saleh, dibangunkannya orang sebelum subuh. Itu kerja malaikat, Pak. Yang suruh Allah, dibangunkannya bapak, dibangunkannya ibu, digerakkannya untuk melangkah ke masjid. Orang yang melangkah ke masjid, malaikat bersamanya. Ini mungkin satu hari nanti bisa kita sorot kebersamaan malaikat dalam kehidupan mukmin. Nanti itu sampai ke ujung usia, sampai nak meninggal, ditemaninya, dipantaunya, dikasihnya semangat motivasi waktu nak meninggal. Bapak bukan sendirian, ibu bukan sendirian waktu nak meninggal, malaikat bersamanya. Ini disebut dalam Quran lagi ya, dalam surah Fussilat. Yang sekarang ini tentang malaikat mondar-mandir mencari orang di mana berkumpul. Biar kita baca teksnya, teks Indonesianya, ke Arabnya ada di atas. Nah, terdapat dalam kerajaan Allah malaikat yang bertugas mondar-mandir di jalanan mencari ahli zikir, di mana orang berzikir, di mana orang salat, di mana orang bertazkirah. Tazkirah ini zikir yang paling penting. Atau orang yang berzikir, jika para malaikat terjumpa kumpulan manusia yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan saling berseru, memanggil. Tuson ma katanya, kesinilah, kesinilah, alumu li hajatikum katanya dalam bahasa Arabnya.
Halummu ila hajatikum. Halummu ila hajatikum. Marilah ke sini, merebut hajat keperluan kalian. Ini yang kamu cari itu katanya. Kita ditugaskan mencari mana orang berkumpul. Lantas ahli zikir tersebut diselimuti sayap malaikat hingga ke langit pertama. Nah, kita ini sekarang dilindungi, dijaga malaikat sampai ke langit pertama. Malaikat itu merayakan kita, menghormati kita. Malah dalam pada itu Allah bertanya, yang uniknya, kalau istilah sekarang online ya, malaikat soal jawab dengan Allah. Allah menanya malaikat, apa ditanya Allah? Apa yang mereka sebut tadi katanya? Apa yang mereka zikirkan itu? Kata malaikat, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan bertamjid. Tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tamjid, la ilaha illallah. Kalau ada selawat, mereka berselawat. Kalau ada istighfar, mereka beristighfar. Alangkah bagusnya kalau kita amalkan istighfar pagi sore ya. Istighfar, sayyidul istighfar, di rumah kita hidupkan. Lalu Allah bertanya, adakah mereka pernah melihat zatku? Padahal Allah lebih tahu ya. Allah lebih tahu tentang perihal kita. Tapi masih ditanya malaikatnya lagi. Adakah mereka, orang yang berkumpul itu, yang berzikir itu, yang rajin berzikir, sudahkah mereka pernah melihat zatku? Kata Allah. Tentunya kata malaikat, mereka tidak melihat zatmu ya Allah. Allah menanya lagi, bagaimana kalau mereka pernah menatap zatku? Kata Allah. Kata malaikat, kalau mereka berkesempatan berpeluang menatap zatmu, misalnya engkau lebih tekun, misalnya orang itu, jemaah itu orang berzikir itu lebih tekun beribadat, lebih banyak tamjidnya, la ilaha illallahnya, lebih banyak tasbihnya, lebih banyak Qur'annya, lebih banyak salatnya. Apalagi di ujung malamnya, di ujung malam Allah membangunkan hambanya yang ingin salat di ujung malam. Bangunlah katanya. Berdoalah, doamu akan dijabah. Beristighfarlah, istighfarmu akan diproses. Memintalah, permintaanmu akan dipenuhi. Itu setiap rumah Pak ya. Selanjutnya Allah bertanya, mereka sebenarnya ingin apa? Kenapa mereka berkumpul? Apa maunya mereka itu? Mereka mau apa? Kata malaikat, mereka mau jannah ya Allah, mau surgamu ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, sudahkah mereka melihat surga? Kalau kita baca Quran Pak ya, kita baca Quran, nampak surga tuh melalui ayat-ayat Quran. Kisah surga cukup terperinci sekali dalam Al-Quran. Hampir setiap surah ada tentang surga kecuali surah yang pendek, juz 30. Kalau surah yang sederhana panjang, yang panjang memang ada kita surga neraka, surga neraka. Kalau buka Quran, halaman 1 alif lam mim, halaman kedua innal ladzina kafaru, halaman 3 masalhum kamasil ladzi, halaman 4 dah cerita surga di sana. Wa basyiril ladzina amanu. Dan ada cerita surga di sana. Baiklah, pernahkah mereka melihat surga? Kata Allah, belum lagi ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah nampak surga itu? Tentu cintanya pada surga itu bertambah. Kata malaikat, seandainya mereka terlihat surgamu ya Allah, bisa mereka akan berkeinginan yang lebih dan akan gigih meminta surga dan akan hebat keinginannya terhadap surga. Kata malaikat. Ditanya lagi, mereka takut apa sebenarnya? Apa yang mereka takuti? Apa yang mereka risaukan? Mereka takut api neraka ya Allah. Mereka ingin dilindungi daripada api neraka. Ditanya lagi, sudahkah mereka melihat neraka? Belum lagi ya Allah. Demikian juga neraka ya. Neraka, kata Rasul dalam hadisnya, kalau orang itu mau melihat neraka, di depan matanya katanya rakyat ini, bacalah surah ini, surah Infitar, surah Takwir, surah Insyiqaq, surah-surah juz 30, menggambarkan neraka. Kata Rasulullah, kalau kita ikuti surah-surah itu, nampak neraka di depan mata kita. Ra'yal ain. Kata Rasulullah SAW,
Apa yang mereka takuti? Mereka bimbang apa? Kata malaikat, mereka takut neraka, ya Allah. Sudahkah mereka pernah melihat neraka? Belum lagi, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata Allah, jelas malaikat, seandainya mereka melihat neraka, bisa akan jauh lebih giat berusaha menjauhkan diri dari neraka. Dan akan lebih takut terhadap neraka. Orang yang tidak ada neraka di hatinya, imannya sakit tuh Pak. Orang yang tidak ada surga di kesehariannya, sakit imannya tuh. Tidak teringat surga, tidak teringat neraka, sakit orangnya. Seharusnya surga itu segar dalam ingatan. Neraka itu segar di hati, bertempat di hati. Dengar azan, ingat hari kiamat. Orang dulu ingat azan, oh ingat hari kiamat. Nampak masjid, ingat hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Kalau tidak ingat surga, tidak ingat neraka, berarti hatinya diisi oleh keduniaan. Kalau keduniaan yang diisi hatinya, hidupnya akan keruh, hidupnya akan kusut. La haula wala quwwata illa billah. Penyelesaiannya ada apa? Ingatlah surga, ingat neraka. Dan lakukan perbuatan yang menjauhkan kita dari azab neraka seperti yang disolat dalam khutbah Jumat 2 hari yang lalu ya. Lalu mereka bertanya, Allah bertanya selanjutnya. Bahkan menegaskan, ini kesimpulannya ini. Allah menegaskan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kalianlah saksiku yang meliput berita yang menar-mandir dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari negara ke negara. Kamu yang menar-mandir itulah saksiku nanti dari kemudian dosa mereka yang berkumpul itu sudah diampuni. Fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Tidakkah kita ingin istri kita diampuni dosanya? Anak kita diampuni dosanya? Suami istri diampuni dosanya? Kalau memang ingin, kumpullah di rumah, zikirlah dan hayati zikir itu. Kalau kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha. Hayati apa itu la ilaha? Belajar lagi. Dulu mungkin belajar la ilahnya waktu TK, waktu SD, waktu sanawiyah. Sekarang sudah 50-an, 60-an. Lain cara berpikirnya kalau dia belajar sekarang. Kalau orang itu faham la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dilaungkan melalui menara masjid. Kalau orang itu faham, mesti datang ke masjid. Kenapa berat langkah ke masjid? Tidak paham la ilaha illallah. Ya memang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Kalau Allah itu agung di hati, besar di hati, datangilah panggilannya. Jangan tidak didatangi. Subhanallah. Maka ada ulama mengatakan, Sulaiman Ad-Darani namanya, law arafan nas azamatullah lama asawhu, katanya. Kalau manusia itu tahu keagungan Allah, Allahu Akbar itu, tidak mungkin tidak datang. Tidak mungkin tidak datang. Subhanallah. Apa kata Allah di akhir laporan malaikat tadi? Ushidukum fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kalianlah saksiku dosa mereka diampuni, kata Allah. Subhanallah. Tiap pagi Pak ya, kita berkumpul di sini tiap pagi, bahkan tiap waktu, khususnya subuh ada majelis ilmu tazkirah pendek. Ini majelis yang berkati Allah insyaallah Pak ya. Jadi setiap kita berkumpul di masjid, di mana, di rumah, di kantor, di mana, ada malaikat yang meliput aktivitas itu. Kalau orang itu paham baik-baik ya, itu perlu difaham hadis ini. Perlu difaham hadis ini. Hadis Bukhari Muslim Imam Ahmad. Yang Allah memberikan keampunan gratis. Terakhir sekali ada malaikat yang bertanya, ya Allah, ada tadi yang masuk ke majelis tempat mereka berkumpul tapi tidak duduk sampai habis. Duduk sebentar saja kemudian dia pergi. Ada urusannya. Macam mana statusnya itu, kata malaikat?
Mungkin dia duduk semenit, 2 menit. Acara itu ada 15 menit, 20 menit. Dia hanya berada semenit saja. Macam mana urusannya? Hebat malaikat ya. Telitinya malaikat. Kata Allah, mereka juga, orang itu juga diampuni dosanya. Nah, apa katanya di sini? Qala hum al-qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka semuanya adalah ahli majelis yang terpilih. Tak patut orang yang berada dalam majelis itu dikecewakan. Subhanallah. Subhanallah. Besok kita sambung komentar yang tersirat di balik tersurat ini Pak ya. Ada 20 komentar. Besok akan kita telusuri. Kita simak satu persatu insyaallah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.